Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Zelena Gusafitri, akan menjelaskan tentang materi sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal ini adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak dalam melakukan aktivitas pun ikut terganggu. Dengan adanya sistem ini, tubuh bergerak dan menjalani berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, dan sebagainya. Sistem muskuloskeletal juga berperan penting untuk membentuk postur tubuh dan bentuk tubuh, serta melindungi berbagai organ penting seperti otak, jantung, paru-paru, ginjal, dan hati. Nah, anatomi muskuloskeletal yang pertama adalah tulang. Tulang merupakan salah satu bagian utama dalam sistem muskuloskeletal yang berfungsi untuk menopang dan memberi bentuk tubuh, menunjang gerakan tubuh, melindungi organ-organ tubuh, serta menyimpan mineral kalsium dan fosfor. Orang dewasa umumnya memiliki sekitar 206 tulang. Tulang terdiri dari lapisan luar dan dalam. Lapisan luar tulang memiliki tekstur keras dan terbuat dari protein, kolagen, serta berbagai macam mineral, termasuk kalsium. Sementara itu, bagian dalam tulang memiliki tekstur yang lebih lembut dan berisi sumsum tulang, yaitu tempat produksinya sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau kepingan darah. Yang kedua ada sendi. Sendi merupakan sabungan antara kedua tulang, sendi yang bisa bergerak dan ada juga sendi yang tidak bisa bergerak. Sendi yang tidak bisa bergerak, contohnya itu adalah sendi terdapat di lempengan tengkorak, sementara sendi yang bisa bergerak adalah sendi jari, tangan dan kaki, siku pergelangan tangan, bahu, rahang, panggul, lutut, dan pergelangan kaki. Selanjutnya ada otot. Ada 3 jenis otot yang merupakan bagian dari sistem muskuloskeletal, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Yang pertama ada otot rangka. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dan sendi. Otot ini bisa meregang dan berkontraksi saat tubuh bergerak, seperti ketika berjalan dan menggenggam suatu benda, atau saat tubuh berubah posisi, misalnya menekuk dan meluruskan lengan atau kaki. Selanjutnya ada otot polos. Otot polos adalah jenis otot yang terdapat pada organ-organ tubuh, misalnya saluran cerna dan pembuluh darah. Aktivitas otot polos diatur oleh saraf otonom sehingga dapat bekerja secara otomatis. Lalu ada otot jantung. Sama seperti otot polos, otot jantung juga bekerja secara otomatis dalam memompa darah ke seluruh tubuh, namun struktur jaringan otot ini mirip dengan otot rangka. Di saluran pencernaan, otot polos bertugas untuk menggerakkan usus agar makanan, minuman bisa dicerna kemudian dibuang sebagai kotoran. Pada pembuluh darah, otot polos bertugas untuk mengatur aliran darah dengan cara membuat pembuluh darah melebar atau menyempit. Nah, selanjutnya ada tulang rawan. Tulang rawan adalah sejenis jaringan ikat yang menutupi sendi. Selain berada di antara sambungan tulang, tulang rawan juga ada di hidung, telinga, dan paru-paru. Tulang rawan memiliki struktur yang kokoh, tetapi lebih kenyal dan lentur. Tidak seperti tulang rangka, tulang rawan bertugas untuk mencegah tulang dan sendi saling bergesekan, serta menjadi peredam fisik ketika tubuh mengalami cedera. Lalu ada ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dan sendi. Ligamen terdiri atas serat elastis yang tersusun dari protein. Jaringan ikat ini berfungsi untuk menopang sendi, seperti lutut, pergelangan kaki, siku, dan bahu, serta memungkinkan pergerakan pada tubuh. Yang terakhir ada tendon. Tendon adalah jaringan ikat tebal dan berserat yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Tendon terdapat di seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, hingga kaki. Ada banyak jenis tendon di dalam tubuh, salah satunya adalah tendon Achilles yang merupakan tendon terbesar di tubuh. Tendon ini menempelkan otot betis ke tulang tumit dan memungkinkan kaki dan tungkai untuk bergerak, misalnya berjalan. Selain itu, ada tendon rotator cuff di bahu yang berfungsi untuk menunjang gerakan bahu dan lengan.
Selanjutnya adalah cara kerja sistem muskuloskeletal. Ketika Anda hendak menggerakkan tubuh, otak akan mengirimkan sinyal melalui sistem saraf untuk mengaktifkan otot rangka. Setelah mendapat impuls atau rasangan dari otak, otot akan berkontraksi sehingga memungkinkan gerakan tubuh. Kontraksi otot ini akan menarik tendon dan tulang untuk membuat tubuh bergerak. Untuk mengendurkan otot, sistem saraf akan mengirimkan pesan ke otot agar mengendurkan dan rileks. Otot yang rileks akan berhenti berkontraksi sehingga pergerakan tubuh akan ikut terhenti. Lalu ada gangguan pada sistem muskuloskeletal, ada banyak gangguan atau penyakit yang bisa terjadi pada sistem ini, diantaranya ada cedera, misalnya itu ada patah tulang, dislokasi, cedera otot, dan kesleo. Selanjutnya ada kelainan bentuk tulang, misalnya akibat cedera, osteoporosis, penyakit degeneratif, kelainan genetik, dan tumor atau kanker. Selanjutnya ada osteomyelitis atau infeksi pada tulang dan jaringan di sekitarnya. Selanjutnya ada gangguan persendian seperti radang sendi, robekan ligamen, bursitis, dislokasi sendi, dan nyeri sendi. Selanjutnya ada gangguan pada sendi lutut meliputi cedera meniscus. Lalu ada masalah pada otot, misalnya otot robek, cedera hamstring. Lalu selanjutnya ada penyakit autoimun, misalnya rheumatoid arthritis. Selanjutnya ada kanker otot, misalnya penyakit pada kanker otot polos atau leiomyosarcoma. Baik, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang sistem muskuloskeletal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.